Itu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, duyufur rahman, ummahat fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'a. Semoga Allah memberikan al-izzah, kemuliaan kepada para tamu Allah, ummahat semuanya yang hadir di rumah Allah al-mutmainnah. Kita mohon doa kepada Allah dengan nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Duhai ya Allah, kami mohon kepada Engkau diberikan ilmu yang manfaat, diberikan rizki yang baik, dan amal ibadah yang kami kerjakan Engkau terima. Baik. Kita akan masuk di bab baru, bab yang kedua. Bab pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu firman Allah surat yang ke-29 ayatnya 8.
Kita akan masuk di bab yang kedua, adalah babnya kalau dalam bahasa Arab tertulis kalimat bab birrul ummi. Judulnya itu Ummahat birrul ummi, berarti berlaku bir kepada ibu. Saya bacakan. Haddatsana Abu Asim. Bagi yang ingin memiliki kitabnya, nanti bisa di-download juga bisa. Kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, bisa di-download juga. Atau beli kitabnya di pasti toko kitab lah, tidak mungkin toko buah. Nah ya, ada 2 jilid kalau nggak salah ya. Saya ulang, haddatsana Abu Asim. Kata Imam Bukhari telah mengatakan kepada Abu Asim, telah mengatakan kepada kami, an Bahaz bin Hakim, dari Bahaz bin Hakim, an abihi an jaddihi, dari bapaknya dan dari kakeknya. Qultu, saya menanyakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man abarru, siapa yang harus aku berikan, perlakukan bir. Nanti anak tunjukkan apa itu makna bir ya. Jadi sahabat ini menanyakan kepada Rasul dengan mengatakan, Bahaz bin Hakim mengatakan, man abirru, siapa yang harus aku perlakukan bir. Bir itu tulisan Arabnya ba dan ro. Qala, kata Rasul SAW menjawab, ummaka, ibumu. Oh taib, cukup hadiah terus nih. Wah Masya Allah ini. Ada jilbab. Sirwal nggak ada ya? Oh enggak, tapi kan ada sirwal segala. Saya ulang, Rasul berikan jawaban, ummaka, ibumu. Qultu, saya menanyakan lagi, yakni Bahaz bin Hakim menanyakan kepada Rasul lagi, man abarru, siapa yang harus aku perlakukan bir. Rasulullah SAW memberikan jawaban untuk yang kedua kalinya, ummaka, ibumu. Qultu, saya bertanya kembali, yakni sahabat beliau SAW yang bernama Bahaz bin Hakim, man abarru, siapa yang harus aku perlakukan bir. Qal, Rasul berikan jawaban, ummaka. Ini jawaban ummu, ini 3 kali. Ibumu, kata Rasul begitu. Qultu, saya menanyakan kembali, kenapa sampai disebutkan beberapa kali tentang ibu. Beliau menanyakan kembali, man abarru, siapa yang harus aku perlakukan bir, wahai Rasul. Qal, Rasulullah SAW memberikan jawaban, abaka, bapakmu. Summal akrabu fal akrab, kemudian karib kerabatmu dan karib kerabatmu.
Baik. Kalau menengok dari hadis yang barusan Ana sampaikan, yang catat, penyebutan tentang perlakuan bir 3 kali mengarah kepada seorang ibu. Baru kemudian mengarah kepada ayah dan kemudian kepada karib kerabat. Pertemuan awal yang Ana sampaikan, Ana bicara begini, bahwa makhluknya Allah Ta'ala yang haknya bersanding dengan hak Allah adalah kedua orang tua kita. Bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan tetangga, bukan. Tetapi kedua orang tua kita. Anak ulang itu. Pertemuan awal sudah Anda sampaikan. Haknya makhluk. Nggak tanggung-tanggung. Berapa kali waktu itu saya sampaikan? 5 kali. Di dalam Al-Quran. Dalam 5 ayat. 5 surat. Anak ulang. Al-Baqarah ayat 83. Surat An-Nisa ayatnya 36. Kalau yang sudah mencatat, nggak usah dicatat. Nanti kebanyakan catatan. Iya, yang belum boleh. Al-Baqarah ayat 83, surat 4 ayat 36, yang ketiga surat 6 ayat 151, yang keempat surat 17 ayatnya 23, yang terakhir, yang kelima, surat 31 ayatnya 14. Di dalam 5 ayat, di dalam 5 surat tadi, Allah menyandingkan haknya orang tua kita bersanding dengan hak Allah. Di dalam hadis ini, bicara orang tua pasti ada bapak dan ibu. Ternyata ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, siapa yang harus aku perlakukan bir? Ternyata mengarah kepada nama ibu sebanyak 3 kali. Ini satu bentuk penekanan. Sekarang kita akan lihat dulu makna bir. Mari kita lihat. Yang punya arba'in dibuka, ya. Yang punya arba'in An-Nawawi dibuka. Nomor hadisnya 27. Kalau nggak salah, pertemuan bulan yang lalu itu sudah saya sampaikan. Usahakan minimal punya kitab arba'in. Kalau tidak punya kitab Adabul Mufrad. Untuk kitab yang Adabul Mufrad, memang kitabnya gede. Ada 2 jilid kalau nggak salah ya. Lumayan besar. Kisaran harganya ya pasti ratusan ribu, tapi nggak nyampe 200.000, nggak nyampe. Ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti apa? Benar gitulah. Ya, baik. Di dalam hadis arba'in, baik arba'in maupun kitab Adabul Mufrad, dua-duanya bisa di-download. Ya, jadi tidak sulit sebenarnya. Di dalam arba'in nomor hadis 27, Rasulullah SAW itu ditanya oleh 2 sahabatnya. Sahabat yang pertama yang menanyakan namanya Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Sahabat yang kedua yang menanyakan adalah Wabisah bin Ma'bad. Ketika Nawas bin Sam'an radhiyallahu an
menanyakan kepada beliaunya tentang makna al-bir. Beliaunya memberikan jawaban demikian. Al-bir adalah husnul khuluq. Artinya bir adalah akhlak yang baik. Gitu. Jadi ketika kata bir dikaitkan dengan kata al-walidaini, berarti bersambung menjadi apa? Bir. Coba saya ulang. Kalau kata bir bergandeng dengan kata al-walidaini, berarti ketika digabung menjadi birrul walidaini. Al-walidaini itu artinya dua orang tua, yakni ibu dan bapak. Berarti kalau birrul walidaini berarti berakhlak yang baik kepada kedua orang tua. Jawaban siapa itu? Jawabannya Rasulullah SAW. Ketika ditanya siapa? Ketika ditanya oleh Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, sahabat beliau. Kemudian sahabat yang kedua namanya Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an. Bulan depan usahakan punya kitab Arba'in ya, kecil, kalau enggak download ya. Jadi biar Umahat nanti menulisnya enggak salah. Harganya itu murah, yang kecil. Lebih mahal jenengan maaf pasang kuota ketimbang beli kitab Arba'in. Bener kok. Kuota itu 1 bulan itu enggak cukup 20.000. Kitab Arba'in kecil terjemah itu tidak sampai 20.000. Coba nanti minta tolong ke Ukhti Rere atau mau beli bareng-bareng biar punya semuanya, kitabnya kecil ya. Bahkan keberangkatan saya umroh untuk nanti tanggal 14 itu jemaah tak kasih itu Arba'in biar dibaca ketika di pesawat, ketika di kamar gitu ya. Jenengan punya itu, kecil, enggak mahal, enggak nyampe 2, kayaknya maksimal 10.000 deh ya. Jadi kalau buat beli bala-bala dapatnya cuma 5 ya. Lah ya. Yuk, saya lanjutkan. Tadi Nawas bin Sam'an ketika bertanya tentang makna bir. Apa itu bir? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi kalau kalimat birrul walidaini berarti berakhlak yang baik kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat yang kedua namanya Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an. Ketika menanyakan hal yang sama, apa itu bir? Jawabannya Rasul, ma itma'annat ilaihi al-qalbu, yang artinya sesuatu yang menenteramkan hati. Berarti kalau kalimat birrul walidaini berarti sesuatu yang dapat menenteramkan hati kedua orang tua. Nah, orang tua butuh dua itu. Siapapun orang tua butuh dua itu. Pertama, akhlak yang baik dari buah hati. Yang kedua, butuh dan senang sesuatu yang menenteramkan hatinya orang tua dari sang buah hati. Baik itu ucapan maupun sikap. Orang tua membutuhkan itu. Hadis barusan, bab yang kedua, itu berbicara itu.
Ternyata perlakuan baik, akhlak yang baik, sesuatu yang menenteramkan hati itu 3 kali kepada ibu, kemudian kepada ayah, kemudian kepada karib kerabat. Di dalam hadis ini menyebut karib kerabat. Siapa karib kerabat? Mari kita tengok. Jadi nomor 1 orang tua. Habis orang tua siapa? Karib kerabat. Ketika bicara orang tua, siapa yang diutamakan? Ibu, baru ayah, dan kemudian karib kerabat. Siapa karib kerabat? Jadi bukan tetangga dulu, bukan teman sekolah dulu, bukan teman kantor, bukan. Habis orang tua, karib kerabat. Saya tunjukkan buktinya, salah satunya aja. Suratnya 4, ayatnya 36. Suratnya 4, ayatnya 36. Yang biasa baca kemarin, yang duduk di depan mana ya? Hoib ya, hoibah ya. Oh ada, monggo ini mic-nya. Ya, tak kasih. Ya. Makasih ini. Bantu saya baca terjemahan 36 suratnya An-Nisa. Ya, monggo. Perhatikan terjemahannya. Nanti saya stop di tengah jalan. Yuk, monggo. Dan sesembahan Allah. Bukan kok sesembahan. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dan sesuatu apapun dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat. Stop dulu. Seterusnya itu ada anak yatim, ada orang miskin, ada tetangga dekat, tetangga jauh. Sebelum anak yatim, sebelum orang miskin, sebelum tetangga dekat, sebelum tetangga jauh, karib kerabat. Sebelum karib kerabat, orang tua. Tuh. Sebelum orang tua, haknya Allah Sang Pencipta. Setelah Allah, haknya orang tua. Setelah orang tua, karib kerabat. Siapa karib kerabat? Umum mesti paham. Karib kerabat itu seseorang yang berjumpa sampai, seseorang yang terikat sampai 5 hubungan. Perhatikan, terikat sampai berapa? 5 hubungan. Maka orang Arab cenderung seperti itu, mengangkat nasab. Apa nasab? Keturunan. Karib kerabat itu baik sebagai mahram atau tidak, karib kerabat itu mewarisi atau tidak, jalurnya sampai 5 hubungan. Contoh, perhatikan di jari saya. Muhammad bin Abdullah. Saya pakai nama-nama Arab aja. Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Sulaiman bin Khalid. 5. Ini semuanya kerabat. Muhammad keturunan dari Abdullah. Seluruh keturunannya Abdullah, kerabatnya Muhammad. Abdullah bin Ali. Seluruh keturunannya Ali adalah kerabatnya Abdullah. Paham tak? Ali bin siapa tadi? Sulaiman. Seluruh keturunannya Sulaiman, kerabatnya siapa? Muhammad. Terakhir Sulaiman bin Khalid.
Seluruh keturunannya Khalid kerabat siapa? Muhammad. Jenengan saya mentoknya sampai di mbah, jalur 3. Saya putranya ini, ibu saya ini, kemudian mbah saya ini, atasnya mentok. Orang Arab enggak. Jenengan mesti itu. Ini karib kerabat. Haknya setelah siapa tadi? Setelah orang tua. Sebelum anak yatim, sebelum orang miskin, maaf punten. Jadi Pak D, Pak Lek jenengan, putranya, putranya dan ke atas lagi, itu kerabatnya umum, kerabat kita. Yang mesti diperlakukan bir. Apa mana bir tadi? Akhlak baik. Apa mana bir? Sesuatu yang menenteramkan hati. Gitu. Yang harus jangan ingat-ingat, yang harus kita ingat-ingat adalah tadi. Karib kerabat itu sampai ketemu 5 jalur. 5 hubungan. Si A anaknya si B anak si C anak si D anak si E. Udah, ini semua karib kerabat. Ayatnya tidak hanya surat 4 ayat 36, enggak. Al-Baqarah ayatnya 83 pun demikian. Di Al-Baqarah ayatnya 83. Silahkan dibaca. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Stop, cukup. Setelah haknya Allah, haknya orang tua, dan bicara orang tua, ada ibu dan bapak. Siapa yang tadi prioritas? Ibu. Berapa kali tadi? 3 kali. Setelah itu karib kerabat. Hadis yang barusan kita baca tadi, sahabat Rasul SAW berbahas bin Hakim radhiyallahu anhu, dia menanyakan, siapa yang harus aku berikan bir? Dalam ini bukan minuman. Siapa yang harus aku berikan perlakuan bir, akhlak yang baik, dan sesuatu yang dapat menenteramkan hatinya? 1 ibumu, kata Rasul ibumu, kata Rasul ibumu. Kemudian bapakmu dan karib kerabat. Siapa karib kerabat? Seseorang yang berjumpa sampai 5 tadi keturunan. Jadi nggak bisa disepelekan. Taib. Kita lanjutkan penjelasan hadis tadi. Hadis nomor 3 dari bab kedua. Yang pertama penjelasannya, faedahnya. Nomor 1, wujubu birril walidaini. Saya tunjukkan artinya bir. Wajibnya berakhlak baik kepada kedua orang tua, wajibnya menenteramkan hati kedua orang tua, dan watahrimu uquqihima, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Wajibnya berakhlak yang mulia, akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Wajibnya menenteramkan hatinya orang tua. Dan haramnya durhaka
kepada kedua orang tua. Faedah yang kedua, taqdimu ridhol ummi ala ridhol abi. Mendahulukan keridhaan ibu di atas keridhaan seorang ayah. Bukan berarti boleh durhaka ke ayah, bukan. Mendahulukan untuk mendapatkan ridhonya seorang ibu di atas ridhonya seorang ayah. Al-ummu tufaddalu alal abi fil birri thalatha marratin. Perlakuan baik kepada ibu atau ibu dilebihkan di atas ayah dalam perbuatan baik sebanyak 3 kali. Seorang ibu diutamakan, dilebihkan dalam hal perbuatan baik daripada seorang ayah sebanyak 3 kali. Jenengan kenapa? Tunduh bahasa Sunda yang ngantuk ya, kena AC ya. Ngantuk ya. Ya, enggak, boleh saja setuju tapi balik lagi setujunya ya. Kan ada yang setuju manggut terus enggak balik-balik ada gitu ya. Nah, sekarang setuju tapi terus balik gitu ya. Ya. Saya ulang. Ibu haknya, kemuliaannya, akhlaknya yang baik dari seorang anak itu dilebihkan 3 kali daripada seorang ayah. Kenapa? Karena seorang ibu li'annaha tahmilu. Ibu itu yang pertama hamil. Bapak yang nyari nafkah tidak pernah hamil. Tidak pernah. Ketika hamil, syakkun wa ta'bun. Ketika hamil, seseorang itu susah dan letih. Tidak ada orang hamil itu enak, bebas kayak yang tidak hamil, enggak. Semakin kandungan tambah besar, akan mengalami kesusahan. Jadi ta'bul hamli, waktu hamil itu letih, susah. Yang kedua, tidak hanya hamil, wa masyaqqatul wad'i. Seorang ibu itu susah waktu menyusui. Jadi kalau hari ini ada akhwat yang belum menikah, yang belum menyusui, tanya yang sudah menyusui. Cucu saya itu ketika nyusu sama uminya, itu semakin tambah usia, itu semakin gemesin dan semakin, ya sebagai gitulah. Usia 1,5 tahun, itu kalau lagi menyusu ke uminya, mulutnya di puting uminya, kakinya di kepala uminya. Ternyata saya mikir begini, kayaknya semua anak kali begitu deh. Kakinya di kepala uminya, mulutnya lagi nen uminya. 1,5 tahun itu sudah keluar gigi.
Habis itu untuk ngelepas puting uminya bukan dilepas seperti maaf ngelepas waktu ambil dot, enggak. Ngelepas putingnya itu ditarik, tarik gini. Uminya sambil teriak, aduh adik Hanif, pakai sayang, ujungnya itu, aduh sayang sakit umi. Masih mengeluarkan kata-kata sayang. Itulah orang menyusui. Dan yang ketiga adalah yaitu wa mahnatur ridho, ujian ketika menyapih. Jadi ada di saat tadi, di saat mengandung, melahirkan, kemudian menyusui serta menyapihnya. Mudah menyapih? Tidak mudah. Itulah perjuangan seorang ibu. Makanya dalam hadis tadi, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Bahas bin Hakim, siapa yang mesti aku berikan bir dalam arti akhlak yang baik dan sesuatu yang dapat menenteramkan hatinya, adalah satu, ibu 3 kali, kemudian ayah, kemudian karib kerabat. Berarti dengan karib kerabat mesti berlaku bir, dengan orang tua khususnya ibu mesti berlaku bir, untuk ayah juga mesti berlaku bir. Lanjut, fawaid yang ketiga. Al-hassu ala birril aqarib hasbi tarbiyatihim hasbi tartibihim fil qurbi. Fawaid yang ketiga atau faedah yang ketiga dari hadis tadi adalah anjuran, perintah untuk berlaku bir kepada karib kerabat sesuai dengan urutan kekerabatannya. Oke, diulang. Berlaku bir kepada karib kerabat sesuai dengan apa? Urutan kekerabatannya. Contoh tadi, Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Sulaiman bin Khalid. Jadi Muhammad jangan langsung ke Khalid, Muhammad ke Abdullah, seluruh keturunan Abdullah. Jangan dulu ke Khalid, kemudian seluruh keturunan Ali. Jangan dulu ke Khalid, kemudian ke keturunan Sulaiman. Begitulah caranya Islam mengajari kita untuk berlaku baik kepada karib kerabat sesuai dengan hasbi tartibihim fil qurbi, sesuai dengan urutan kekerabatan itu. Baik. Selanjutnya adalah hadis yang keempat. Masih babnya berlaku baik kepada seorang ibu. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. Kata Imam Bukhari, Sa'id bin Abi Maryam telah mengatakan kepada saya, akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir. Akhbarani Zaid bin Aslam, telah mengabarkan kepada saya Zaid bin Aslam, an Atha' bin Yasar, dari Atha' bin Yasar, an Ibni Abbas. Mulai dari sini untuk sahabat Rasul, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
annahu atahu rajulun faqal. Ibnu Abbas cerita datang kepadanya seorang laki-laki. Datang kepadanya seorang laki-laki. Faqal, laki-laki tadi mengatakan, inni khatibtu imra'atan. Laki-laki ini cerita, saya telah mengkhitbah wanita. Apa makna mengkhitbah? Apa arti mengkhitbah? Melamar. Sebelum melamar ta'aruf dulu. Tapi ta'arufnya tidak boleh nakal. Ta'arufnya tidak boleh melanggar syariat. Habis ta'aruf, kemudian nazar, melihat sambil khitbah tadi. Nah, kalau sudah demikian masuk jenjangnya, namanya tadi pertama ta'aruf, kemudian nazar, kemudian khitbah. Setelah itu nikah. Khitbah itu belum apa-apa, baru sebatas melamar. Jadi kalau ada putri jenengan dikhitbah orang, kok ditanya sama cowoknya, Bunda, Umi, boleh nggak si Neneng, si Didik diajak pergi? Nggak boleh. Boleh ngajak pergi kalau abi uminya ikut. Gitu. Mengajak pergi kemana, Mas? Nonton konser Bunda, Mi? Nggak mau. Berarti bukan cowok pilihan. Oh, gitu. Ya, laki-laki ini cerita, inni khatibtu imro'atan, saya telah melamar wanita. Fa'abat antan kihani. Wanita yang saya lamar itu tidak mau menikah kepada saya. Berarti apa? Bertepuk sebelah tangan. Dia nggak mau. Berarti wanita berhak untuk menolak, tidak hanya memilih. Jadi jangan buru-buru memilih. Juga berhak untuk menolak. Ya. Wa khotobaha ghairi. Laki-laki tadi cerita, ternyata wanita yang saya pinang tidak mau menikah sama saya, tapi dia terima pinangan orang lain. Ya, bisa jadi lebih ganteng, bisa jadi lebih soleh, ya kan? Bisa jadi agamanya lebih bagus, kan gitu. Fa'ahabbat antan kihahu. Dia mau menikah dengan dia, tidak mau menikah kepada saya. Fahirtu alaiha faqataltuha. Karena saya cemburu, maka kemudian wanita itu saya bunuh. Saya ulang, sosok laki-laki melamar wanita, dia tidak mau, tapi malah terima pinangan orang lain. Si wanita mau menikah dengan orang lain. Saya cemburu, dia cerita. Kemudian saya tidak suka, saya bunuh. Laki-laki tadi tanya, fahal li min taubah. Laki-laki tadi nanya sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, siapa dia? Ibnu Abbas itu, Ibnu artinya anak laki-laki, Abbas. Abbas siapa? Ada yang tahu? Tak kasih hadiah. Siapa Abbas? Tunjuk tangan. Yuk. Dah, tak kasih yang ini deh. Ini kayaknya jilbab, hijab, oh bukan, hijabnya
partner. Wih, wapi. Coba siapa? Coba saya tanya, tunjuk tangan. Siapa Abbas? Anak paman Nabi. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Belum benar. Siapa Abbas? Pakai tunjuk tangan, jangan nyebut. Apa? Pembantu Rasulullah. Terima kasih atas jawabannya. Joko Sembung. Enggak nyambung. Siapa Abbas? Paman Nabi. Yang saya tanyakan benar. Anak siapa Abbas? Siapa? Siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Sini maju, ya tak kasih. Nih nanti diambil ya, nanti aja diambil. Dah, wis bener. Abbas itu anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya Nabi. Berarti Abbas itu paman Nabi. Dia memiliki 2 putra. Satu namanya Abdullah, yang kedua namanya Fadl. Lah, Ibnu Abbas itu adalah untuk nama lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya lanjut. Laki-laki tadi menanyakan kepada Ibnu Abbas, "Fahalli min taubatin?" Apakah ada tobat untuk diriku? Apakah tobatku diterima? Ibnu Abbas menjawab, "Ummuka hayyah?" Ibumu masih hidup? Ibnu Abbas nanya. Maka kemudian qala, laki-laki tadi menjawab, "La, ndak, sudah meninggal." Kata Ibnu Abbas, "Qal tub ilallahi ta'ala." Bertobatlah kamu kepada Allah. Bertobatlah kamu kepada Allah. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Mendekatlah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Ini jenengan memang agak kesulitan kalau mesti mencatat. Yang paling efektif itu jenengan kalau tidak mau biaya download. Itu yang paling efektif. Tapi kalau harus mengeluarkan biaya, memang paling tidak sekitar 100-an ribu lebih dikit lah. Karena jenengan kalau harus mencatat itu berat. Karena redaksinya ada yang panjang. Tapi kalau jenengan nanti memegang kitabnya, baik yang download ataupun yang kitab fisiknya, jenengan lebih enak mengikuti pelajaran. Ya, yang akan datang pikirkan itu untuk apakah download ataukah beli kitabnya. Ya, saya lanjutkan. Kata Ibnu Abbas, tub ilallahi ta'ala. Bertobatlah kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Mendekatlah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Fadhahabtu, maka kemudian saya pergi. Fasa'altu Ibnu Abbas. Kemudian saya menanyakan kepada Ibnu Abbas kembali. Lima sa'altahu an hayyati ummih. Kenapa engkau menanyakan kepadanya apakah tentang ibunya masih hidup? Faqal, kata Ibnu Abbas, inni la a'lamu amalan. Saya tidak tahu akan satu amalan aqrabu ilallah. Saya tidak tahu satu amalan yang sangat mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla min birril walidati, dari berlaku baik kepada seorang ibu. Itu
Jadi berlaku baik kepada seorang ibu sangatlah utama. Dengan pertimbangan tadi, hamil, melahirkan, menyusui, menyapihnya. Tapi tadi nasihatnya Abu Abbas kepada laki-laki tadi, karena sudah membunuh, disuruh bertaubat kepada Allah. Berarti membunuh itu termasuk di antara dosa besar. Disuruh bertaubat. Silakan dicatat. Syaratnya taubat. 1. Ikhlas semata-mata karena Allah. Ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, berhenti dari maksiat. Berhenti dari maksiat. Yang ketiga, menyesali perbuatan maksiat. Menyesali perbuatan maksiat. Yang keempat, tidak mengulangi maksiat itu sampai kapanpun. Itu syaratnya tobat. Pertama, ikhlas, mengikhlaskan hati semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, biar tobatnya diterima. Yang kedua adalah berhenti dari maksiat. Al-iqla' anil maksiyah. Yang ketiga an-nadam, penyesalan. Yang keempat adalah tidak akan mengulangi perbuatan buruk maksiat tersebut sampai kapanpun. Itu bicara tentang taubat. Kemudian laki-laki tadi itu diperintah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disuruh mendekat kepada Allah semampu dia, disuruh beribadah kepada Allah semampu dia. Kenapa? Karena perbuatan yang buruk itu mesti dibarengi dengan perbuatan yang baik. Tidak hanya sekedar taubat, tetapi harus diwujudkan dengan perbuatan yang baik. Silakan dibaca Arba'in nomornya 18 tuh kan, jenengan kalau yang ndak punya ndak bisa baca. Sementara saya kalau ngajar adalah diantaranya buka Arba'in pakai nomor. Sudah ketemu Arba'in nomor 18? Ada? Oh, belum ada. Antum dibuka di Google aja. Arba'in apa? Silahkan. Pokoknya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Monggo dibaca aja. Arba'in nomornya 18. Oke, silakan. Apa? Coba hadisnya dari siapa? Dibaca. Enggak. Bukan. Lah, coba yuk yang sudah ketemu. Pakai mic-nya toh. Wah, yuk pakai mic-nya yang keras.
dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan hadisnya itu hasan. Dalam sebagian naskah disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih. Makasih. Hadis Tirmizi nomor 1987. Iya, makasih. Wah, komplit oke, Masya Allah. Nyo tak kasih Quran deh, komplit tak. Dah, ambil nanti. Komplit bacanya ya. Perhatikan. Tadi di hadis Arba'in nomornya 18. Saya ingin minta kesepakatan. Bulan depan siap untuk punya Arba'in? Insya Allah. Nanti kalau jenengan mau beli kitab, mendingan nanti dikoordinasi sama Ukhti Rere. Atau nanti jenengan download. Bener, saya tidak bohong. Kalau tidak megang kitab jenengan, kesulitan akan menulis. Bener, sangat sulit. Karena terkadang redaksinya panjang. Oke ya, baik. Nah kalau yang download nggak masalah, karena saya akan membaca babnya nomor berapa, hadisnya hadis nomor berapa, ya. Yuk perhatikan tadi di hadis Arba'in nomornya nomor 18. Dua sahabat Rasulullah SAW yang diberikan pelajaran. Satu namanya Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah. Sahabat yang kedua yaitu Mu'adz bin Jabal atau Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhuma. Nasihatnya 3. Disuruh takwa dimanapun berada. Berarti di masjid takwa, lagi tawaf takwa, lagi di Dzulkhulaifah takwa, lagi sa'i takwa, lagi di rumah takwa, di pasar takwa, dimanapun berada. Nomor 2, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Jadi tugas kita ketika salah, nutupi kesalahan dengan kebaikan. Selain bertobat. Saya ulang, tugas kita nutupi keburukan dengan kebaikan. Biar apa? Kebaikan itulah yang akan menutupi keburukan yang ada. Nomor 3, bergaul, berakhlak yang baik dengan orang lain, dengan manusia. Kalau kita kaitkan dengan maaf hadis ini, khususnya berakhlak yang baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Tuh. Jadi disuruh mengiringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Ayatnya yang berbicara taubat, silahkan dibuka, suratnya 66, ayatnya ayat yang ke-8. Monggo. Silahkan. Dah enggak apa-apa. Iklan ya dah. Silahkan. Surat 66 At-Tahrim ayatnya 8. Wahai orang-orang yang beriman, monggo sing keras. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Allah,
Sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tobat itu cahaya hati. Yang tadinya melakukan maksiat, berarti hatinya akan tertutup menjadi gelap. Dengan bertaubat, hati menjadi caang. Kata orang Sunda, caang itu terang. Baik. Tadi dibicarakan membunuh itu termasuk dosa apa? Dosa besar. Tetapi ternyata konsepnya Allah mengatakan taubatlah dengan yang semurni-murninya. Taubat tadi dengan cara 4, ikhlas, kemudian berhenti, stop dari maksiat. Yang ketiga, adanya penyesalan dalam diri. Yang keempat, berteguh hati untuk tidak akan mengulangi lagi sampai kapanpun. Itulah yang disampaikan dalam Islam. Bagaimana menghiasi diri menjadi baik yang awalnya tidak baik. Baik. Pelajaran dari hadis yang keempat di bab yang kedua, fawaidahnya adalah yang pertama, jawazu khidbatir rajuli imra'ah yuridu zawwajaha. Diperbolehkan seorang laki-laki mengkhidbah wanita yang ingin dinikahinya. Yang tidak boleh mengkhidbah wanita di atas khidbahnya orang lain. Itu tidak boleh. Meminang wanita di atas pinangan orang lain, tidak boleh. Contoh, Maryam dipinang sama Abu Bakar, belum dilepas oleh Abu Bakar, masih dalam pinangan Abu Bakar. Itu tidak boleh siapa? Maryam menerima pinangan laki-laki lain, tidak boleh. Kecuali si Maryam sudah melepaskan pinangannya Abu Bakar, gitu. Termasuk tidak boleh seseorang membeli di atas tawarannya orang lain, tidak boleh, kecuali si orang lain sudah selesai dari tawar menawarnya, gitu. Maka ada istilah lelang yang boleh, ada istilah lelang yang tidak boleh. Tuh, gitu ya. Baik. Yang selanjutnya, inkarul mahtubah az-zawwaj ma'ahu illam tardobih. Diperbolehkan menolak pinangan jika seseorang itu tidak suka. Jadi wanita punya hak kemerdekaan untuk menolak pinangan jika memang tidak suka. Gak usah ewuh pakai ewuh. Gimana bunda? Sudah terlanjur dipinang, ya sudah, kalau mau ditaruh, taruh aja. Kamu itu punya hak untuk memilih, gitu ya. Yang ketiga, qad yahiju ghadbar rajuli limusyarakatil ghairi fil mahbub. Terkadang muncul kebencian seseorang akibat munculnya orang lain kepada orang yang kita cintai. Jenengan, si akhwat senang kepada laki-laki, si laki-laki senang kepada si akhwat. Ternyata si akhwat punya ada laki-laki lain yang menyenangani, yang senang gitu. Pasti si ikhwan tidak
tidak suka. Demikian juga yang perempuan. Itu ya, makanya tadi tidak boleh. Kemudian dah cukup itu. Yang keempat, yunsahul qatil bitaubatin nasuh wa taqarrubi ilallahi ta'ala mastata'a. Menasehati orang yang membunuh dengan taubatan nasuha dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Taib. Kita masuk sekarang bab yang ketiga, yaitu judulnya Birrul Abi. Anak ulang, judulnya adalah Birrul Abi. Berlaku bir kepada ayah. Bir tadi apa artinya? Berakhlak yang baik, apalagi sesuatu yang dapat menenteramkan hati. Saya akan baca di bab yang ketiga, Ummahat, itu ada 2 hadis. Tetapi saya baca salah satu karena isinya sama. Saya akan masuk di hadis yang ke-6 saja. Ada 2 hadis, 5 dan 6. Nah, ini kalau jenengan punya kitabnya enak. Hadis nomor 6, Haddasana Bishr bin Muhammad. Coba saya tanya, di antara ada yang download? Belum? Adabul Mufrad? Nanti bisa di-download tuh, ya. Haddasana Bishr bin Muhammad. Imam Bukhari mengatakan, Bishr bin Muhammad telah mengatakan kepada kami, akhbarana Abdullah. Abdullah telah mengabarkan kepada kami, akhbarana Yahya bin Ayyub. Yahya bin Ayyub telah mengabarkan kepada kami. Haddasana Abu Zur'ah. Abu Zur'ah telah mengatakan kepada kami, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia cerita, Abu Hurairah, ata rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, laki-laki tadi nanya, ma ta'muruni? Rasul, apa yang akan engkau perintahkan untuk diriku? Sahabat tadi nanya, Rasul, apa yang akan engkau perintahkan untuk diriku? Faqal, Rasulullah SAW menjawab, birru ummaka, berlaku baik kepada ibumu. Summa ada, kemudian orang itu mengulang lagi. Siapa lagi Rasul? Kata Rasul, birra ummaka, berlaku baiklah kepada ibumu. Summa ada, sudah berapa kali? Sudah 2. Orang tadi nanya, mengulangi lagi pertanyaan. Siapa Rasul? Kata Rasul, birra ummaka, berlaku baiklah kepada ibumu. Sudah 3. Summa ada, dia nanya lagi. Rasul jawabannya, birra ummaka, sampai 4 kali ini. Rasul mengatakan, berlaku baiklah kepada ibumu. Summa adar Rabi'ah, orang itu kemudian mengulang pertanyaan. Yang keempat, faqal, Rasul kemudian mengatakan, birra abaka, berlaku baiklah kepada bapakmu. Baik. Penjelasan hadis nomor 6. Yang pertama, silakan dicatat ini untuk fawaidnya, faedahnya. Al-wasiyatu bil ummi thalatha marrat.
hadis tadi berisi tentang wasiat untuk berlaku baik kepada ibu sebanyak 3 kali. Siapa tadi pemberi wasiat? Halo? Siapa tadi pemberi wasiat? Nabi, ya kan? Yang diwasiati seorang laki-laki yang datang kepada beliaunya. Taib, berapa kali tadi ibunya? 3 kali. Kenapa? Lidho fiha, kata Imam Bukhari, karena lemahnya seorang ibu, wahajatiha, dan dia lemah dalam keadaan hajatnya, watahmiliha, watahammuliha, al-iba' ats-tsakil, hamil dalam keadaan letih, kemudian melahirkan dan menyusui. Saya minta tolong dibacakan yang megang mic. Ini kondisi seorang ibu. Suratnya 31 ayatnya 14. Silahkan. Yuk. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Terus cukup? Iya. Perhatikan isinya tadi. Diperintah untuk berlaku baik kepada orang tua, tapi langsung masuk. Ibumu itu kondisinya wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Itulah seorang ibu. Maka dia 3:1 dengan seorang ayah. Baik, kita masuk di bab yang keempat, hadis nomor 7. Yang di pertemuan awal sudah saya sampaikan. Tidak ada kata berhenti melayani orang tua, sekalipun orang tua itu zalim. Nggak ada kata berhenti. Nanti kita lihat dalilnya. Ini hadisnya. Nanti kita lihat dalil ayatnya. Babnya unik. Birru walidayhi wa indolama, berlaku baik kepada kedua orang tua sekalipun keduanya zalim. Berlaku baik kepada kedua orang tua sekalipun apa? Keduanya zalim. Jadi anak tidak boleh ninggalin orang tua. Anak tidak boleh musuhi orang tua. Anak hanya punya tugas melayani, dan melayani. Baik, saya bacakan hadisnya. Haddatsana Hajjaj, kata Imam Bukhari, Hajjaj telah menceritakan kepada saya. Habis ini pertanyaan yang dapat jawab tak kasih Quran. Ada 4 ini. Jilbab sudah bergeser ke tangan pemirsa. Gitu. Hajjaj menceritakan kepada saya, Hammad yaitu ibnu Salamah dari Sulaiman At-Taimi, dari Sa'id Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliaunya mengatakan, ma min muslim lahu walidani muslimani, tidak ada dari seorang muslim yang dia memiliki 2 orang Islam dua-duanya. Tidak ada dari seorang muslim yang dia memiliki memiliki orang tua yang dua-duanya muslim. Yusbihu ilaihima muhtasiban, dia berbakti ke orang tuanya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah.
illa kecuali fatahallahu babaini minal jannah, kecuali kalau sang anak berbakti ke orang tuanya akan dibukakan oleh Allah 2 pintu surga. Dah. Wa in kana wahidan fawahid, sekalipun tinggal satu dari kedua orang tuanya, berarti yang satu sudah meninggal. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Jika salah satu dari keduanya adalah marah, Allah tidak meridhoinya hingga kedua orang tuanya itu ridho. Saya ulang, jika salah satunya murka, Allah tidak ridho hingga orang tuanya ridho. Kila, Ibnu Abbas ditanya, wa in dzalamahu, jika keduanya zalim, wahai Ibnu Abbas? Qal, Ibnu Abbas menjawab, wa in dzalamahu, sekalipun keduanya zalim. Saya tunjukkan kisah sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya nggak seiman dengan dia. Ibunya musyrik. Dia ngancam sama Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidak akan makan, tidak akan minum, mendingan meninggal kalau kau masih ikut agamanya Muhammad. Jawabannya dia apa? Ibu sekalipun punya nyawa 100, saya tidak akan meninggalkan agamanya Rasul Muhammad SAW. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berlaku baik kepada ibunya. Buka surat 31 ayatnya 15. Habis ini tanya jawab. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Siap-siap untuk mendapatkan hadiah dan jawab pertanyaan. Monggo, surat 31. Ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kata keduanya tuh kembalinya ke siapa? Diulang lagi coba. Kata keduanya kembali ke siapa? Kemudian enggak, dari awal toh. Dan jika keduanya stop, keduanya tuh siapa? Makasih. Kalau orang tua ngajak kamu ndak baik, jangan ikuti kata itu. Tapi masih koma. Di dunia pergauli keduanya dengan cara yang baik. Ikutlah orang yang kembali kepadaku. Jangan ikut orang tuamu. Enggak. Karena orang tuamu ngajak ndak baik. Tapi di dunia dia layani dengan baik. Orang tua ngajak dolim saja, sang anak tetap berlaku baik. Melayani. Inilah ajaran Islam. Begitu Islam ngatur. Coba. Jadi nggak ada cerita nanti jamaahnya Al-Mutmainnah, orang tua, ibu bapak kemudian diasingkan. Nggak ada. Orang tua dimusuhi, nggak ada. Sampai kapanpun namanya anak tetap anak dan harus jadi pelayan orang tua. Dah, cukup. Yang mau tanya silakan. Monggo. Kalau tidak ada, gantian saya nanya. Monggo Ibu. Ini tentang perawat tadi ya Pak ya.
Nah, apakah studi kita tuh menghitungnya ke atas sampai 5 dari ayat kita atau ini kita? bagus pertanyaannya. Karena pertanyaan jenengan api tak kasih Quran. Ya, nanti diambil. Apakah hanya untuk bapak kita? Urutannya enggak. Urutannya juga bapak atau ibu kita. Baik, makasih. Ada pertanyaan? Mana bawah sini? Oke, belakang mic-nya kasih dulu. Sebelum jawab pertanyaan yang pakai kertas. Mana yang kertas bawah sini? Iya, sini kertasnya. Itu mic-nya taruh belakang sana. Ada yang nanya tuh. Nah, Syukran. Silahkan belakang berdiri. Jadi biar tahu yang mana yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Terakhir yang saya garis besarin tadi bahwa orang tua kewajiban kita adalah melayani sebagai pelayan. Betul. Berarti saya berkesimpulan bahwa orang tua kita adalah raja atau ratu kita. Masya Allah, mulia banget itu. Masya Allah. Berarti kita sebagai putra atau putrinya memposisikan sebagai pelayan ya Pak Ustaz. Naam. Yang saya tanyakan, seandainya kalau pelayan itu kan menuruti semua kemauan raja atau ratu. Iya. Yang saya tanyakan, jika pelayan itu merasa lelah atau capek atau mungkin ada yang kurang pas atau bagaimana, apakah kita itu berdosa menolak ataukah kita itu dikatakan kurang berbakti atau bagaimana cara menolak ketika pelayan itu capek atau bosan? Taib, syukran. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan awal. Betul, orang tua itu raja yang dimuliakan, yang dihormati. Tetapi pemuliaannya, penghormatannya tidak harga mati. Ingat, bakti seorang anak kepada orang tua itu adalah kalau orang tua ngajak kepada kebaikan. Kalau ngajak kepada yang tidak baik, anak harus berani mengatakan tidak. Kalau ada kata penat, ada kata capek, ada kata lelah, itu manusiawi. Manusiawi. Tetapi yang harus kembali kepada, yang harus kita kembalikan lagi adalah bahwa dari lelah akan menjadi punya nilai. Aduh, yang bertanya, mana orangnya? Iya. Dari lelah, dari capek, dari penat, biar punya nilai. Bahasa Arabnya ajrun, pahala, berarti harus lillah. Dari lelah, dari capek, dari penat, biar punya nilai pahala, maka dibuatlah harus lillah. Biar capeknya kita dapat pahala, lelahnya kita dapat pahala. Semua kegiatan kerja itu capek, ndak capek. Jangankan ngurusi orang tua jadi pelayan, duduk termenung tok itu loh, itu capek. Kemarin saya pulang dari acara kajian di Petanahan di Kebumen. Berangkat dari Kerawang itu malam Selasa. Pulang dari sana Rabu malam Kamis. Saya ngisinya di malam Rabu. Dari Kebumen, Karanganyar, saya naik kereta. Di kereta itu ada ibu-ibu yang mau ke Jakarta dari Surabaya. Bolak-balik telepon ke suaminya. Kok nggak nyampe-nyampe toh Pak? Gitu. Wes
panas Pak pantatku gitu. Oh, berarti capek, lelah. Ya begitulah. Duduk tok itu loh, duduk saja di kereta itu capek, apalagi kerja. Ibadah capek, enggak mungkin enggak. Enggak ada hidup yang tidak capek. Jadi isinya orang mukmin hari-harinya kerja. Capek. Halo, capek. Capek. Biar punya nilai, biar punya pahala, maka harus didasari lillah. Pasti capek. Duduk jenengan dengan saya 1,5 jam. Capek. Apalagi saya ngomong. Gitu loh. Apalagi yang ngomong. Yang persiapan materi, yang duduk manis saja. Jenengan enak duduknya. Ada kakinya bisa begini. Ada bisa selonjor. Lah yang ngisi kan nggak bisa begitu. Artinya, maaf, duduk saja capek. Mari, capek, lelah, penat harus kita hilangkan biar punya nilai. Saya mesti lillah. Gitu. Kan ini syarat diantara untuk diterima amal ibadah. Baik. Yang nanya tak kasih hadiah Quran. Ya, pokoknya nanti diambil dewi-dewi. Yang jilbab nanti diambil. Yang lain gak usah ngiri, adanya sisi tok ini. Terus warnanya api ya. Iya. Ojo ngiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amalan apa yang harus dilakukan apabila kedua orang tua kita sudah meninggal? Ini pertanyaan bagus, tapi lompatannya sudah lompatan tinggi. Itu di kitab ini nanti di hadis nomor 35 bab 19. Gimana Ustadz? Tak bocori lah wis. Karena tak bocori. Gimana bakti? Nanti diambil hadiah Quran ini. Bakti anak ke orang tua yang sudah tiada ada 4. 1, mendoakan keduanya. Doa secara umum. As-sholatu alaihima. Ada yang memaknai mensolatkan keduanya. Jadi jangan sampai begini. Orang tua ndak ada, anak sibuk ngurusi macam-macam sampai nggak sempat sholat. Atau malah sama sekali buar belias ndak bisa sholat jenazah. Jangan. Naif itu. Sibuk ngurusi tamu sampai tadi nggak sempat ikut nyolati orang tua. 1, menyolatkan atau mendoakan. Yang kedua, memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Jenengan yang biasanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, gitu kan? Kama rabbayani shaghira. Redaksi itu ndak ada dalam hadis, ndak ono. Redaksi itu nggak ada dalam Quran. Loh, Ustadz, boleh nggak? Boleh, redaksi itu benar secara susunan bahasa Arab benar. Nah, kalau ingin mendoakan diantaranya adalah tadi surat 14 ayatnya 41, baca Arabnya. Mana mic-nya tadi? Ambil. Ayo jenengan berdiri biar dikasih mic. Baca Arabnya, nggak boleh latik, nggak boleh terjemahannya. 41. Untuk lengkap penjelasannya yang akan datang kalau pas masuk itu. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ayatnya pendek, tapi ayat ini jarang saya ngapal. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Doanya, Rob ampuni saya,
Rob ampuni dua orang tua saya. Rob ampuni saudara-saudara saya yang mukmin ketika nanti terjadinya hisab. Jenengan baca ini sudah 3 sasaran yang jenengan doa, khususnya orang tua. Doakan orang tua. Nanti penjelasannya akan datang. Yang ketiga, bakti anak ke orang tua sudah meninggal, memenuhi janjinya. Yang keempat, memuliakan teman-teman dia. Penjelasannya yang akan datang, ya. Sekarang sudah jam 11 kurang. Syukran bikudumikunna fi hadzal makan fi baitillah al-mutmainnah. Ingat judulnya di dalam flyernya bagus. Gapailah surga dengan ridhonya. Pokoknya kata kuncinya ridho orang tua satu-satunya yang harus saya kejar. Gitu. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.